Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat pimpinan Hadirin SPD MSCID, selaku dosen pengampu mata kuliah Teknologi Informasi beserta teman-teman yang hadir pada siang hari ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan rahmat sehingga kita dapat berkumpul di ruang kelas ini. Perkenalkan, nama saya Salwa Salsabila selaku moderator sekaligus presentator dalam diskusi hari ini. Adapun materi kelompok kami yaitu tentang cara mengoperasikan Google Form. Sebelum kita membahas lebih jauh mengenai Google Form, kita harus tahu terlebih dahulu apa itu Google Form, fitur apa saja yang terdapat di Google Form, dan apa saja kegunaan dari Google Form. Google Form adalah aplikasi online yang memungkinkan pengguna membuat dan menganalisis survei atau formulir dengan cepat dan mudah. Pengguna dapat membuat berbagai jenis pertanyaan seperti pilihan ganda, jawaban singkat, skala Likert, dan masih banyak lagi. Adapun fitur yang terdapat pada Google Form yaitu yang pertama, desain dan penyesuaian, yang kedua, logika dan validasi, yang ketiga, pengumpulan data, yang keempat, analisis dan pelaporan, yang terakhir yaitu kolaborasi dan aksesibilitas. Selanjutnya, kegunaan dari Google Form yaitu yang pertama, survei dan kuesioner. Digunakan untuk mengumpulkan umpan balik dari pelanggan, survei kepuasan, penelitian pasar, atau survei internal perusahaan. Yang kedua yaitu formulir pendaftaran atau pendaftaran acara. Digunakan untuk mengelola pendaftaran acara, webinar, atau kursus. Yang ketiga yaitu pengumpulan data akademik. Digunakan oleh guru dan siswa untuk kuis, tugas, dan pengumpulan data penelitian. Yang terakhir yaitu formulir evaluasi. Digunakan untuk evaluasi kinerja, tinjauan produk, atau penilaian proyek. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Abil. Kepadanya persilakan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai bagaimana cara mengedit, menambahkan, dan apa saja sih jenis-jenis pertanyaan yang ada di dalam Google Form. Pertama-tama, untuk mengubah judul dari Google Form sendiri, tinggal klik di bagian formulir tanpa judul ini. Kemudian ubah judul sesuai dengan judul form yang ingin kalian buat. Misalnya di sini saya ingin membuat quiz. Nah, selanjutnya di bagian deskripsi ini tinggal memberikan penjelasan terkait formulir yang di sini. Misalnya jawablah pertanyaan di bawah dengan benar. Nah, selanjutnya untuk membuat pertanyaan, tinggal klik di bagian pertanyaan tanpa judul ini dan tanyakan apa yang ingin kalian tanyakan di dalam formulir ini. Pertama, misalnya saya ingin menanyakan nama responden. Nah, di sini kan ada opsi ini. Dia akan langsung otomatis membuat jawabannya menjadi jawaban singkat. Di sini ada berbagai macam opsi jawaban. Yang akan saya jelaskan secara rinci. Yang pertama yaitu jawaban singkat. Ya, seperti namanya, jawaban ini untuk menjawab pertanyaan yang hanya membutuhkan jawaban satu kalimat atau satu kata. Selanjutnya paragraf, yang dimana ini untuk pertanyaan yang membutuhkan kalimat yang panjang seperti pertanyaan seperti alamat atau lain sebagainya. Selanjutnya di pilihan ganda, seperti namanya ini pertanyaan pilihan ganda yang mana ada satu pilihan yang benar. Selanjutnya kotak centang, ini adalah pertanyaan yang membuat responden dapat memilih lebih dari satu jawaban. Selanjutnya drop down, ini adalah pertanyaan di mana responden dapat memilih apa yang telah kita siapkan. Dan selanjutnya ada upload file, di mana jika kita membutuhkan responden kita untuk mengupload suatu file, kita bisa menggunakan ini. Nanti saya akan contohkan. Selanjutnya skala linear. Di sini biasanya untuk penilaian suatu hal yang biasanya dinilai dari 1 sampai 5. Selanjutnya kisi pilihan ganda. Ini sama seperti pilihan ganda, cuma dia multidimensional, yaitu bisa banyak, lebih dari 4, bisa melebar ke kiri atau ke kanan. Sama juga dengan peta kotak centang, sama dengan kotak centang sebelumnya, cuma dia multidimensional. Dan selanjutnya ada tanggal, untuk menanyakan tanggal seperti tanggal lahir atau lain sebagainya. Dan yang terakhir ada waktu, untuk menanyakan jam ya, atau waktu saat ini. Selanjutnya saya akan membuat suatu formulir singkat. Yang pertama kita buat nama. Jawaban di sini tentu saja menggunakan jawaban singkat. Nah, untuk bagian ini, untuk menduplikasikan jawaban atau mengcopy pertanyaan yang ini untuk di copy ke pertanyaan selanjutnya. Di bagian hapus ini seperti namanya, itu untuk menghapus pertanyaan. Dan wajib diisi ini adalah jika pertanyaannya wajib untuk diisi, tinggal dihidupkan saja. Selanjutnya untuk menambahkan pertanyaan, tinggal klik di bagian tambah ini. Misalnya kita ingin menanyakan kelas. Nah, di sini kita bisa menggunakan opsi drop down.
bertambahkan kelas 7A, 7B, dan 7C. Kita lanjut lagi ke pertanyaan berikutnya, mungkin alamat. Nah, kalau alamat sendiri biasanya menggunakan paragraf. Nah, selanjutnya kita tambahkan misalnya dokumen yang dimiliki. Nah, untuk ini bisa menggunakan kotak centang. Misalnya opsi pertama, KK, kartu pelajar, aktif. Jadi responden bisa memilih lebih dari satu. Selanjutnya, jika ingin responden mengupload suatu dokumen, misalnya upload kartu pelajar, itu siapa? Tulisan upload ya? Tidak. Nah, di sini bisa menggunakan pilihan upload file. Nah, di sini kita bisa mengatur jenis file yang akan diupload. Untuk kartu pelajar kan biasanya menggunakan gambar. Nah, ukurannya juga bisa kita atur, misalnya maksimal 1 MB. Maksimal. Dan selanjutnya kita tombol ini adalah untuk menambahkan bagian baru atau halaman baru dari formulir kita. Misalnya tadi kan udah di bagian biodata, selanjutnya kita masuk ke bagian kedua yaitu soal. Deskripsi tadi sama seperti tadi. Nah, kita coba membuat soal pilihan ganda. Berapa? Nah, soal kedua, sholat isya. Nah, jadi itulah tadi mengenai bagaimana cara mengedit pertanyaan, cara membuat pertanyaan, serta apa saja jenis-jenis pertanyaan yang ada di dalam Google Form. Selanjutnya saya serahkan kepada Fitri. Baiklah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan pada bagian setelan. Di sini ada jadikan ini sebagai kuis. Jika kita klik, maka tampilannya akan seperti ini. Selanjutnya kembali lagi. Pada rilis nilai, di situ dijelaskan segera setelah setiap pengiriman, kemudian nanti setelah peninjauan manual. Nah, kita klik segera setelah setiap pengiriman, maka nilai akan keluar setelah responden mengumpulkan jawabannya. Selanjutnya adalah setelan responden. Pada pertanyaan tak terjawab, responden dapat melihat pertanyaan yang tidak dijawab dengan benar. Kemudian jawaban yang benar, responden dapat melihat jawaban yang benar setelah nilai dirilis. Kemudian nilai poin. Nilai poin pertanyaan default ini bisa kita atur. Pada bagian nilai pertanyaan default, kita bisa menentukan nilai untuk setiap soalnya. Di sini kita akan buat 50. Kemudian kembali ke pertanyaan. Selanjutnya untuk menambahkan kunci jawaban pada soal, caranya yaitu kita klik, kemudian kita kunci jawaban. Nah, kliklah jawaban yang benar. Berapa jumlah rakaat salat subuh? Yaitu 2. Kemudian kita buat selesai. Ini wajib diisi tidak? Kemudian wajib diisi, klik wajib diisi. Selanjutnya kepada pertanyaan berikutnya. Caranya yaitu kunci jawaban. Jawaban yang benar adalah 4. Kemudian selesai.
klik wajib diisi. Itulah cara menambahkan poin dan kunci jawaban pada soal. Selanjutnya kita lihat di pratinjau. Maka tampilannya akan seperti ini. Maka kita akan mencoba mengisinya, yaitu contoh. Selanjutnya kelas, anggap saja kelas 7A, kemudian alamat. Selanjutnya dokumen yang dimiliki, anggap saja kita punya dokumen semuanya. Berapa jumlah rakaat salat subuh? 2. Kemudian berapa jumlah rakaat salat isya? Yaitu 4. Kita akan coba kirim. Skornya dapat kita lihat di sini. Nah, ini adalah jawaban yang benar di sini. Itulah penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan kepada saudari Rindi. Baiklah, di sini saya akan mempraktekkan cara untuk mengirim link atau mengirim soal ini dan melihat respon atau jawabannya. Marilah kita mulai yang pertama, yaitu mengirim formnya. Baiklah, kita mulai caranya mengirim formnya. Pertama kita klik ini kirim, lalu biar lebih mudahnya biasanya kita memakai mengirimnya lewat WA saja. Kita yang kedua langkahnya yaitu menyalin linknya, lalu kita kirim ke WA. Itulah caranya tadi untuk mengirim linknya ke WA. Jawabannya. Jadi di sini sudah ada tulisan jawaban, kita klik saja. Nah, di sini sudah ada otomatis jawaban tertera di sini. Ini ada nilai rata-rata dan median. Lalu di sini sudah ada semua jawaban-jawabannya. Biasanya kan setelah itu kan kita membuat atau menilai atau membuat analisis. Jadi ini sudah keluar secara otomatis nilai-nilainya. Jadi kita tidak perlu menilai atau menganalisis. Baiklah, ini penjelasan dari saya dan akan dilanjutkan oleh saudari Awal. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang Links Princess. Nah, di sini sudah ada di bagian jawaban ya, nih. Ada di bagian sebelah kanan, boleh kita klik. Nah, di sini kan ada pilihan dua, buat screenshot baru dan pilih screenshot yang ada. Jadi kita langsung ke buat aja ya. Jadi di bagian sebelah sini ada tanda buat, kita klik. Nah, ini contoh responding yang telah masuk dari hasil apa tadi ini soal kuis. Nah, yang telah dibuat gitu ya, soalnya. Nah, jadi ini bentuk screenshotnya. Kemudian cara menyimpannya kita seperti biasa kayak Microsoft lainnya, langsung saja kita simpan di sini file download. Nah, mau kita jadikan apa? Bentuk Excel ataupun open dokumen atau PDF. Nah, langsung saja kita buat ini aja ya, Microsoft Excel aja supaya bisa diubah. Kalau PDF nanti payah ya. Jadi nih sudah ada, coba kita buka. Nah, ini ada di dokumen nih. Nah, ini sudah kita masukkan ke Microsoft Excel. Nah, inilah hasilnya. Jadi sudah tersimpan secara otomatis, maksudnya otomatisnya kita simpan melalui link screenshot, kemudian kita pilih untuk masukkan ke Microsoft Excel. Kalau kita sudah benar-benar itu sudah valid hasil dari kuis itu,
kita langsung saja buat PDF tidak apa-apa. Kita kembali ke sini. Kemudian bukan screenshotnya aja ya. Di sini kalau misalkan kita membuat kuis ini dijangkaukan waktu, untuk tidak menerima responden lagi, kita tinggal klik sebelah kanan, ada tanda warna ungu, tidak menerima jawaban. Nah, kita buatlah deskripsi jawaban tersebut, misalkan tidak menerima responden. Sudah selesai. Itu. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Jika ada kekurangan mohon dimaafkan. Terima kasih kepada Ibu Indah Nurul Hazailin selaku dosen pengampu mata kuliah Teknologi Informasi dan juga teman-teman yang turut berpartisipasi selama kegiatan presentasi berlangsung. Mari kita tutup presentasi hari ini dengan mengucap hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.